jelas kan gitu, jangan bikin apa sama-sama. Dia saya bilang, saya dibilang saya pernah pasca stroke Pak. Oke. Setelah saya cek dulu dong, ini murni sakit apa murni psikis? Ternyata setelah saya ngobrol, diagnosa lihat dari mata, dari wajah, dari lidah, dan dari gaya ngomongnya, ternyata sakitnya ini dominan dari jiwanya. Saya kan umurnya itu agak di atas saya bilang, Bapak, menurut Bapak banyak pikiran atau tidak? Saya kan umurnya lebih tua dari saya, pasien saya bilang begitu. Tapi saya sudah tahu ya gangguan pola pikirnya. Karena kenapa? Salah satu cirinya nanti belajar dari sorotan mata. Matanya beda. Matanya itu kayak kurang tajam sama sorotan kurang tajam sama kayak layu gitu matanya. Ya. Terus berikutnya dia susah tidur. Ya, setelah saya gali, ini kita saya cuma sedikit, ternyata dia lemah begitunya karena dia bilang, Pak, kan istri saya 2 Pak, lalu istrinya 2. Saya bilang, kenapa bisa begitu Pak? Iya, yang satu sudah tua, yang satu nikah. Jadi bedanya yang satu seumuran, yang satu bedanya beda jauh. Dan dia yang sini anaknya kecil-kecil. Kan anak saya masih kecil-kecil Pak. Terus, oh gitu ya Pak. Dia ngomong lagi. Terus istri kedua saya minta begituan Pak. Ya Allah, kasihan amat. Ya. Jadi ternyata jiwa ini mempengaruhi kesehatan Pak. Makanya saya juga dapat satu pasien lagi, saya cerita, tapi saya nggak mau cerita detail-detail karena dia udah berobat kemana-mana, masih muda ini Pak. Dia cerita, dia bilang, saya depresi Pak. Saya ngomong ini, saya tuh lemah Pak. Jadi istri saya ninggalin saya. Lah, saya bilang, mana mungkin? Nggak mungkin istri gara-gara suaminya lewat ditinggalin. Itu 1 banding 100 Pak. Biasanya istri kalau suaminya masih normal-normal aja, nggak bertingkah, itunya loyo, masih setia istri. Kecuali suami itu kadang-kadang berbalik. Ya, gitu. Sama seperti gini, ketika suami sakit, istri sabar. Ketika istrinya yang sakit, suaminya sabar. Biasanya gitu. Itu malam, ya gitu. Nah, jadi ditarik-tarik seperti itu. Jadi ternyata dia banyak dicari kontak, kita panjang Pak, ini materinya banyak sekali. Jadi intinya tetap jiwa juga. Dia sampai berobat udah ke, mungkin kalau saya sebutin nama ini, mungkin bapak-bapak banyak yang tahu, tapi kita nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh nyebutin nama seseorang. Dia udah berobat ke sana Pak. Saya bilang begini, saya ngobrol sama dia, Bapak berobat dimanapun, kalau mindsetnya Bapak masih begitu, saya langsung tembak aja karena seumuran sama saya. Bapak ini banyak berpikir no action, saya langsung tembak begitu. Ya, jadi ada orang mau mikir mikir masa depan, mikir doang, actionnya nggak ada. Jadi kata istri, udah itunya letoy, cari duitnya payah, diajak komunikasi nggak bisa. Ini kata istri kesel, mendingan cari suami lain kali begitu ya Pak. Tapi ya versi menurut saya sih nggak tepat begitu. Banyak kan ada pasti juga nggak cerita secara detail ya. Tapi sih kita bisa tangkap, oh ini modelnya beginilah. Kita lanjut lagi. Jadi nanti ini body, ini soul, mind ini semua jadi faktor penting ya Pak. Jadi stres, hati yang gak tenang, banyak pikiran, merenung. Nah ini jadi penyakit. Ya, jadi penyakit yang kedepannya ini merusak kesehatan secara keseluruhan. Kalau tubuh tidak, ya bukan bilang kita pola hidup nggak sehat juga nggak berdampak Pak. Tapi banyak hal tidak terlalu berdampak ke tubuh, pikiran dan hati, stres, nah itu baru berdampak ke kesehatan secara besar lah ya. Nah ini nanti kalau tubuh yang kita pelajari ini Pak,
Ya tadi kan kita jiwanya, ini sebenarnya materi jiwa banyak ya Pak, cuma saya sepintas-sepintas saja karena ini bukan materi jiwa, ya, diagnosa jiwa. Nah ini tadi mind and soul kita perbaiki, baru nanti tubuh ini yang perlu kita perbaiki Pak. Sistem peredaran darah, sistem persarafan, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem kerangka, sama sistem otot. Dan ini nanti kita perbaiki, ya nanti di masuk ke jenis-jenis terapinya. Oke, berikutnya Cirewangi bisa sistemnya. ya begini aja. Nah kita masuk ke diagnosa telapak tangan ya, diagnosa telapak tangan. Jadi ini diagnosa yang penting kita perhatikan. Nanti memang sih tahapan diagnosa itu banyak ya Pak, ada 4 ya. Pertama wawancara, ngobrol ya, terus penciuman, bukan dicium-cium Pak, bukan ya, penciuman begini. Jadi nanti kita kalau berhadapan dengan kliennya, kita bisa tahu nih sudah gelagat-gelagat apa. Contoh, misalnya kita dekat, mulutnya napasnya bau, itu sudah kita bisa tebak lambungnya ada permasalahan. Terus berikutnya apalagi ketika keringatnya bau, itu ada gangguan paru-paru. Ya, itu baru nanti paru-paru ya. Terus apalagi nanti ada teknik pemeriksaan nadi, terus ada teknik perabaan ya. Nah sebenarnya tidak ada, misalnya begini Pak, kita meriksa klien itu hanya satu diagnosa, biasanya kita pakai beberapa diagnosa ya, beberapa diagnosa. Nanti terserah Bapak dalamnya di mana, terserah, silakan. Misalnya diagnosa lidah sama diagnosa apa, intinya lidah pun tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau saya biasanya pakai apa? Kalau saya minimal diagnosanya 3 Pak. Pertama lidah, nadi, telapak tangan kalau saya ya. Belum nanti yang kita visual ya, visual nanti kita misal contoh mata, terus nanti telinga, hidung, itu kan nanti ada diagnosanya juga. Yang kita bahas nih dulu yang telapak tangan, baru nanti kita wajah ya. Oke, ngomong saya kan cepetan kan ya? Enggak. Oke, nah kita masuk ke materi tentang telapak tangan ya. Telapak tangan ini nanti kita kalau bisa memeriksanya ini dengan cahaya lampu yang putih ya, ataupun kena cahaya luar, itu bagaimana seperti itu. Sama seperti melihat lidah nanti dengan cahaya alam lidah itu ya. Nah ini dari nanti diagnosa telapak tangan, kita mulai dari yang bentuk-bentuknya dulu ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya berdiri kayak berdiri ya. Ya jangan berdiri deh. Ini lihat berdiri ya. Lihat ya tengah-tengah ya. Ini apa? Begini. So, ini ya cukup ya. Oke. Jadi nanti kita masuk ke diagnosa telapak tangan. Nah, mulai kita memeriksa dari bentuk yang ada perubahan. Jadi kalau bentuk yang normal itu jari-jarinya lurus ya, lurus. Nah kita masuk ke visual yang bengkok dulu. Bengkok
Kita mulai dari kelingking. Jadi ruas pertama kelingking kita bengkok itu biasanya ada gangguan tulang belakang. Ya, ada gangguan tulang belakang. Ruas pertama bengkok. Nah, secara keumuman nanti kita ceknya kiri kanan, Pak. Jadi nanti kita klien kita suruh begini, gitu, di meja. Ini bukan meramal ya, Pak, bukan. Ya gitu. Nanti kelingkingnya bengkok, ada gangguan tulang belakang. Kelingkingnya ruas pertama ya. Terus ruas pertama juga bengkok, itu ada kemungkinan gangguan jantung. Kelingking masih ya, ruas pertama. Berikutnya kemungkinan juga bagi ibu-ibu setelah pasca operasi dia jadi bengkok. Ya, oke. Nah, terus berikutnya kelingking juga bisa menentukan tingkat seperti kesuburan. Ya, jadi kalau ibu-ibu ujung ruas pertama kelingkingnya harus bentuknya bulat. Kalau runcing berarti dia tidak subur. Kalau nggak subur benar-benar dikasih apa, Pak? Pupuk kandang. Nanti ada sesinya itu, Pak. Ya, nanti kita saya sesi itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu harus bulat. Nah, kalau ibu-ibunya runcing ujungnya berarti ada permasalahan tuh. Runcing. Nah, kalau bapak-bapak ujung kelingkingnya wajib agak runcing, wajib. Kalau nggak runcing kurang strong. Ya, kurang strong. Strong apaan tuh? Ya, kuat kerja. Gitu ya. Lama-lama buka-buka begini, baru begini berputar ya. Terus saya bapak-bapak, saya itu cerita dikit. Semalam tuh saya masih ngajar Zoom, twist terapi sampai jam 10:30 malam, Pak. Bayangin kan saya. Jam 11 malam terus saya mesti mereview materi saya nih kan. Ini materi gila ini. Materi gila, ya. Kenapa? Kebakar. Pas takut cabut. Kebakar. Cabut tuh. Awas. Matiin dulu itu. Cabut aja. Nah, ya, oke. Nah, lanjut. Panasan. Kagak enggak dinyalain. Dari tadi ya. Nggak perlu disiram. tadi nyalain. Nggak perlu disiram. Ya. Apa kita perlu ganti tempat? Nggak perlu juga kan? Udah cukup. Di sini juga udah pindah-pindah, udah jangan pindah-pindah lagi ya. Udah di sini aja. Oke, masuk ke yang ruas di sini. Masuk ke jari manis ya. Tadi tuh nggak muter. Jari manis ya, bener ya. Nah ini ketika bengkok ruas pertama ini ada kemungkinan berhubungan dengan imunitas tubuh atau pasiennya sering tipes, gangguan pencernaan usus halus di sininya bengkok atau imunitasnya lemah di sini. Ya, ruas pertama, jadi kita patokannya ruas pertama saja. Ya, di sini. Ya, berikutnya jari tengah. Jari tengahnya ini bengkok. Ruas pertama ini kemungkinan angin di dadanya banyak. Berikutnya ada gangguan jantung. Ini, ya. Berikutnya ya, ini kreatif ini luar biasa ya. Ini asisten merangkap macam-macam ini, ya. Makasih, ya.
Ya, nah, gitu dari tadi. Saya dulu ya. Jadi nanti duduk diri, minum diri. Karena dalam teori pengobatan TCM terlalu banyak duduk nggak bagus, terlalu banyak berdiri nggak bagus. Ya, oke. Jari tengah sudah tadi ya, jatuh. Nah sekarang masuk ke ruas pertama, telunjuk. Ya, ini berhubungan dengan sistem pencernaan. Karena ini kalau nanti belajar ini meridian apa di sini? Ada yang tahu ini meridian apa? Ayo, ada yang tahu? Ini meridiannya apa nih? Kalau ditunjuk yang nemplok di sini. Meridian apa? Mantap. Ya, usus besar. Ya di sini. Ya jadi di sini nanti ada gangguan gangguan usus, terutama usus besar. Nah nanti sama dengan jari manis itu tetap pencernaan. Tadi jari manis. Ya jadi kalau jari manis Pak, dia imunitas sebenarnya fokusnya di imunitas, tapi usus kecil Pak. Kalau ini usus besar. Ya jadi nanti ini ranahnya ke tipes Pak. Sering sakit-sakitan kalau yang jari ini. Nah kalau ini cenderungnya sembelit. Jadi nanti ininya bengkok, terus berikutnya ada garis-garis sini biru. Ya ada garis-garis biru itu gangguan sistem di ususnya itu seperti kotor gitu. Nanti mau kalau cleansing atau apa bebas lah. Itu kan bergantung materi. Nanti tinggal bebas mau pakai apa tekniknya, mau pakai detox nerval atau mau kalau cleansing itu mah bebas nanti. Nanti kita tahu nih sebenarnya klien kita gangguannya apa. Nah berikutnya nanti kalau ujung jempolnya seperti menciut itu biasanya sinusitis ya. Nah kalau 5 jarinya ini kuncup ya bahasa apa kuncup ya pokoknya kayak ngecil 5-5-nya tadi itu biasanya diabetes mellitus ya, ujung jarinya. Jadi nanti bapak periksa kok jarinya kecil-kecil ya. Nah kalau bapak kalau bisa jempolnya harus gede Pak, karena itu melambangkan alat vital kita ya gitu ya. Nanti jangan vitalitas terus, senang dia kesel ibu ntar materi diagnosanya belum Pak, ntar dulu ya vitalitas dulu ya gitu ya. Jadi nanti di sininya kecil, ini sinusitis. Kalau kecil semuanya itu diabetes mellitus. Nah kita balik lagi ketika di sininya nih Pak, di sininya nih kayak ada jendol. Nih di sini kayak ada jendol, itu biasanya amandel atau tiroid di sini nih. Iya, ini apa? Ya salah itu, maaf ya Bu, dimaafkan. Pokoknya di ruas ini nih, di ruas kedua ada jendolan atau dipegang seperti jendol. Jadi kita periksa ya, kalau kita periksa nih nanti misalnya bapak kliennya laki-laki pegang tangannya, kata kliennya bapak jeruk makan jeruk ya Pak, itu saya periksa doang gitu ya. Jadi jangan salah kata, jadi jangan pegang makan jeruk bukan, ini diagnosa. Nah jadi ini dipegang di sini kan seperti jendol. Itu kalau nggak amandel atau tiroid ya. Berikutnya ketika di sini ada biru-biru nih, di sini sakit mah, gastritis mah ini bukan penyakit bapak-bapak manggil ibu ya, bukan mah itu bukan. Jadi sakit lambung di sini biru, seperti melingkar birunya ya. Berikutnya saya ngomong sakit apa aja ya? Enggak ya. Nah, kalau ada ingatnya ada BBM-nya bagus Mas. Ada modul kalau ada BBM-nya modulnya. Ya. Ya, kasih deh. Ya betul. Saya udah bilang sama istri. Dibutuhkan nggak boleh. Saya bilang, ini modul yang ini PDF yang dikasih ya, foto-foto aja. Tapi kalau udah minta ya saya kasih deh. Iya.
Tapi yang sama-sama pinter ya Pak ya. Saya akhirnya jadi berbaik hati sih. Enggak maaf ya Pak, pokoknya gini, saya sangat senang ketika teman-teman semua nanti 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian saya yang duduk di belakang, salah satu teman-teman ada duduk di depan. Saya pengennya begitu malah ya. Saya maksudnya ya Allah, itu dulu saya pernah ketemu satu majelis taklim sama saya, nanti dia udah di depan. Jadi kita bisa di sini namanya tidak ada yang pintar, tidak ada yang merasa mahir, tidak ada yang merasa jago, hanya berbagi cerita atau berbagi sharing ilmu pengetahuan ya. Di sini keliling sini ya. Ini bagian ruang kedua di sini apa tadi? Lambung ya. Berikutnya di sini ada kayak biru di sini. Biru. Di sini juga sama ya biru. Tadi kan kalau yang di sini kan jendolan nih. Jendolan, tiroid, sama apa tadi? Mandar. Di sini lambung. Nah di sini ada biru-biru nih. Yang di sini ya. Jadi nanti di sini, di pinggir atau di sininya. Ya, di sini atau di sini nanti ada biru. Ya, dia cek sendiri deh ya. Biasanya itu ada gangguan paru-paru, sering batuk-batuk, apa segala macam. Ya. Nah, berikutnya nanti di sini ada biru nih. Nih, di sini. Di sini. Yang punya di sini deh ya nih. Bisa lihatnya. Di sini nih, ada biru. Itu betul di situ. Ya. Itu wasir atau ambrosium. Nah, terus titiknya gubirnya insya Allah cuma 1 titik Pak. Mau tahu apa titiknya Pak? Mau di sini, di sini. Ya, kalau kasusnya nggak parah banget tuh depan sini sakitnya insya Allah langsung rilis Pak. Insya Allah ya, kan diizinkan Allah. Untuk kasus wasir. Ya udah kita jangan bahas dulu nanti diagnosanya nggak kelar ya. Tadi ini sudah, di biru ini sudah. Nah berikutnya nanti di sini banyak titik-titiknya nih, di sini titik-titik putih berarti banyak angin ya, banyak angin. Berikutnya nanti telapak tangannya ketika begini terlalu celong. Cekung ya bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, kalau dia terlalu cekung biasanya orangnya sakit-sakitan. Bukan sakit hati ya, bukan sakit-sakitan. Tapi di situ. Hah? Betul. Jadi ini patokan imunitas. Jadi kalau ciri-ciri orang yang udah sakit itu pokoknya gini. Ya pokoknya gini lah. Ya 3 bulan sekali sakit, 6 sebulan sakit, gitu ya. Gitu. Ya, tapi nanti itu kalau kita bahas itu pasti ujung-ujungnya psikologi juga. Orang yang sering sakit-sakitan hatinya itu berat, ya. Ada aja nih sambutan hatinya ngapain dong? Aku ngomong-ngomong jadi hilang. Tadi yang cekung sudah. Terus telapak tangannya pucat. Itu ciri-ciri kurang darah. Pucat. Terus kita lihat telapak tangan klien kita tebal dan merah. Tebal dan merah itu ada gangguan pencernaan. Kan ada tuh kita lihat nih orang maaf ya pekerjaannya bukan kulit bukan, tapi keras tangannya. Tebal, keras, merah.
itu perutnya masalah. Ya. Nah, ada lagi telapak tangannya kuning. Ya, itu ada gangguan fungsi hati. Telapak tangan gatal. Udah duit. Ya ikan dikit lah, biar lucu dikit. Yang kiri yang kanan Pak. Kalau kanan dapat duit, kalau tangan kiri mau dikena tabok. Tembok itu mah. Kalau kuning. Apa? Yang kuning gangguan fungsi hati loh. Yang lucu dikit ya biar nggak ngantuk lah. Nih, ya serius-serius ntar ngantuk, ya. Oke. Aduh, kecepatan bu. Ya Allah, saya gimana ngomongnya, gue harus pelan-pelan gitu. Ntar kalau pelan-pelan ketiduran gitu itu. Kalau bisa dulu tadi yang tadi apa hapus lagi gitu. Apa? Dipasang lagi biar kamu bisa gambar. Oh itu yang tadi kalau gambar tadi ya. Aja ada telapak tangan banyak titik-titiknya. Nah ini, ya. Paten itu. Nah ini, ya. Oke. Yang kembar pakai Ya, ya. Kan nanti dapat PDF-nya. Nah, terus lanjut kita. Di sini berulas terakhir pada gendut-gendut. Nah, nanti sering gendut-gendut ini, jadi nanti dia gendutnya kayak nggak normal gitu besar. Itu kemungkinan ada gangguan pinggang atau fungsi ginjalnya nanti nggak bagus. Ya, di sini. Ya. Hah? Orangnya gendut? Enggak bu, nanti dia tekstur ototnya gede. Beda ya, jadi nanti ini kan katanya, Pak gimana kok orang-orang badan juga lebar gitu kan. Badan lebar kan jadinya lebar. Nah nanti bu, ciri-cirinya nanti kita pegang, ototnya seperti lembek gitu ya bu. Kayak apa sih, nggak kenyal. Itu ciri-ciri bengkak. Kenceng enggak bu, berarti normal ya, normal. Oke, berikutnya ya, nanti ujung-ujung jarinya merah semua. Ujung-ujung jarinya merah semua. Itu penyakitnya apa? Anda tahu? Kolesterol itu. Ya. Terus berikutnya, ujung jarinya begini, ada nekuk. Ruas pertanyaan begini. Apa tuh? Ada yang tahu? Asam urat. Asam urat apa bukan asam? Asam urat. Oke, nah begini. Ya. Terus berikutnya, ujung jarinya bulat-bulat. Bulat ujung jarinya. Itu biasanya hipertensi. Ya. Oke, ujung jarinya bulat-bulat berarti hipertensi. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke ini kuku ya. Nanti apa namanya, sebenarnya banyak sih di materinya di slide-nya ya di sini nanti. Cuman itu ya sudah saya jabarkan Mas, paling 1-2 yang belum saya jabarkan itu. Nah kita masuk ke kuku ya, ke kuku. Nah nanti kalau ada garis hitam di sini nih bu, garis hitam di bawah kukunya, itu biasanya kecenderungan diabetes juga. Di mana? Di bawah kuku sini. Ya, jempol dari jari. Sama. Ya.
Sini. Terus berikutnya kukunya bergelombang. Kukunya bergelombang itu ada gangguan asam urat. Berikutnya kukunya seperti kalau kita pegang ada kayak cekung. Dipegang kayak cekung. Itu ya. Oh gini, kukunya ada garis dulu lah, ada garis di tengah di sini, di tengah ya. Panjang melintang. Mana Pak? Enggak, garisnya sini Pak, putih. Itu gangguan jantung. Malang. Lintang atau panjang? Panjang. Nah, ya kukunya ini ada garis putih di sini. Garis putih di sini. Nah, Pomparnya itu bukan besi. oh, beda ya Pak. Itu Pak kejepit. Kejepit ya di sini. Yang di sini ada gangguan jantung. Ya. Terus ada lagi nanti yang biru di sini, saya lupa. Ini ada biru di sini. Ini di sini biru. Birunya kuat banget, bukan ini ya, bukan vena arteri, bukan ini. Jadi bukan vena. Di sini ada biru kecil tipis menonjol. Ini kemungkinan susah kurang tidur, banyak pikiran, stres dan lain-lain ya, di sini. Sudah. Wow, pasti lah. Orang begitu memang. Ngobrolnya dulu Pak. Dia emosional atau endapan emosinya tuh yang jelek-jelek kita buang, kita kasih solusi terbaik, pendekatan ke agama, spiritual gitu ya. Nah, di buku berikutnya nanti di sini di jempol ada bulan sabit. Kira-kira apa tuh? Ada yang tahu? Di jari ada bulan sabit. Ada yang tahu apa? Kesuburan, ya kesuburan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dicek ada nggak bulan sabitnya. Jempol kok. Itu hanya di jari ya. Nah, tapi ketika ya di 4 jari ini bulan sabitnya besar-besar, itu menandakan dia nggak subur. Ininya kecil, tapi di 4 jarinya ini bulan sabitnya besar-besar. Itu ciri-ciri nggak subur, gitu ya. Gitu, ya. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi apa namanya? Seperti itu ya, untuk yang kuku ya. Terus berikutnya ada lagi telapak tangannya sering berkeringat ya. Telapak tangan sering berkeringat itu kemungkinan ada gangguan jantung, berkeringat ya. Dan itu ternyata saya punya klien, dia intel polisi, itu ternyata penyakit berkeringat itu ada nama medisnya Pak. Bapak ini ada yang pernah pegang pasien yang penyakit berkeringat deras? Saya lupa nama medisnya itu ada, dan itu ada komunitasnya. Ternyata saya bilang komunitas penyakit juga ada. Saya ada yang ada komunitas bersepeda doang, bersepeda, terus komunitas mancing gitu ya. Ternyata komunitas penyakitan juga ada. Dan setelah saya gali-gali, ternyata itu kecemasan tinggi. Apa? Kecemasan tinggi. Langsung saya bilang, Bapak sering cemas ya?
Kok Pak itu yang tahu? Itu dia. Nanti kita akan belajar diagnosa jiwa. Nanti model kayak gini, nah ini mah tipikalnya kurang ini. Nah, yang ini dari ini dari ini, kita udah tahu ya. Tipikal. Jadi, karena kita belajar nanti ilmu jiwa yang panjang, ya kita belajar diagnosa yang awal-awal dulu saja. Ya, oke. Dari telapak tangan ada pertanyaan? Dari telapak tangan ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Kenapa Pak? Telapak tangan panas. Panasnya gimana Pak? Sering atau bagaimana Pak? Kadang-kadang. Nah, nanti itu harus dicek di jalur sertikalnya Pak. Gitu. Bapak ada riwayat kolesterol nggak Pak? Tidak ada. Ini klien apa kasus pribadi Pak? Klien. Nanti cek Pak sertikalnya Pak. Cek sertikalnya apa namanya? Karena sertikal itu ada hubungannya dengan panas tangan. Ya. Wah, jadi sertikal. Nanti sertikal 7 sama torakal 1 cek. Ya. Jadi kenapa tangannya jadi panas? Oke, berikutnya. Disebutkan Pak. Lalu satu ya. Bapak dulu. Disebutkan. Berdasarkan keterangan Bapak tadi ya, Bapak belajar di kampus, di Mas Jari ya. Saya ini pribadi saya. Iya Pak. Saya perhatikan jari saya nggak bengkok, tapi penyakit saya itu pencernaannya kronis Pak. Sampai pernah saya 1 bulan nggak bangun dari Pencernaannya kronis Pak. Iya, makanya dibilang dokter itu waktu itu kan dibilang dokter itu sampai dokternya ngotot saya divonis COVID, padahal hasil swab saya negatif. Itu sampai begitunya dokter yakin bahwa apa ya kronis lah Iya. saya. Tapi berdasarkan keterangan Bapak sama itu kenapa jadi saya nggak bengkok? Nah, nanti makanya saya bilang Pak, jangan pernah kita pakai satu diagnosa, jangan pernah. Terkadang di tangan nggak muncul lah. Itulah Bapak harus belajar lagi, ya. Kan saya bilang tadi, jangan pernah kita selalu menggunakan satu diagnosa. Coba ke sini, Bapak lihat orang misalnya Habib Cina lah ngomong gitu ya. Emang dia pakainya lidah doang? Enggak Pak, dia pakai nadi, dia lihat lidah, dia lihat dari apa namanya besarnya wajah kliennya banyak Pak tahapannya. Jadi kata Bapak belum muncul nggak apa-apa, pasti kalau cek nadi cek lidah udah pasti ada, ya. Nadi dan lidah udah pasti ada. Di telapak tangan nggak muncul, ya. Tanya kayak gitu, ya. Dia jawabannya begitu. Ya, ada lagi? Ada. Oh Pak. Ini dulu. Suhu Pak, suhu panas aja Pak. Suhu panas suhu Dari pengobatan fisik saya. Nah ini, besar. Saya sering itu tangan saya ada pressure. Memang, wah berarti saya tiap hari dapat olahraga. Ya betul. Yang kedua lagi, itu apakah ada racun-racun daripada substansi peternakan yang dalam tangan saya dalam tubuh saya hingga menjadi gatal. Sehingga gairan kami, nah ini nggak tahu ini apakah itu benar apa salah. Saya redam aja dengan air hangat garam gitu. Enak Pak. Enak Pak, ketika sedot kaki sudah sedot dia, tapi dia sudah nggak gatal lagi gitu. Sama kaki sudah betul. Kilo berkonsentrasi. Nanti gini Pak, fungsi saraf, fungsi ada rasa-rasa yang nggak nyaman itu nanti kita pembenahannya 3 Pak, pembenahannya 3. Pertama kita benahi dulu jalur spinal cord. Spinal cord itu apa? Tulang belakang. Nah, kalau gangguannya di tangan itu kita fokusnya servikal 6, 7, torakal 1 itu. Ya, terus berikutnya apalagi kita benahi ininya Pak, kekakuan ototnya. Terkadang ada yang bilang sakitnya di sini lah, ada yang bilang panas lah, ada yang bilang gatel lah, macam-macam. Ada yang pegel 2 jari doang. Coba dicek Pak, di sini ada yang keras nih biasanya di sini. Iya, di sini ada yang keras. Apalagi itu memang dia profesinya
pengobat kan gini kan tuh. Nah begini. Nah makanya kita kalau bisa nanti bapak-bapak ibu-ibu punya modalitas jurus-jurus yang hemat energi. Ya, contohnya twist terapi. Tadi saya jadi pelan. Ya, twist terapi itu salah satu terapi non invasif pakai minim kekuatan, minim pakai tenaga, atau jujur itu yang minim pakai tenaga. Jadi nanti ya sekarang masih main pijat ya nggak masalah, main pembetulan tulang belakang nggak masalah, tapi nanti pakai teknik-teknik yang jangka panjang kita bertambahnya umur kita nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga ya. Jadi pegang misalnya pegang 5 pasien itu masih nyantai, tapi kalau kita mainnya tenaga terus bertambahnya umur pegang 5 pasien lama-lama pakai enggak kan ya gitu ya. Nanti betulin otot, nanti terusnya kita betulin sarafnya Pak. Betulin sarafnya dengan apa? Kita merotasi sendi-sendi tangan. Ini dirotasi, ini dirotasi ya. Jawabannya seperti itu Pak ya. Ya, berarti. Ya. Ini Ibu, apa tadi mau tanya Bu? Ya, silakan Bu. Keriput sama coklat tebal. Iya. Maksudnya udah tua belum Bu? Oh masih belum. Oke. Nah nanti gini Bu, nanti kita fungsi ginjalnya Bu, fungsi ginjal ya, karena nanti ada dia keriput, terus berikutnya ada garis-garis kata itu kan? Iya dia hitam kan? Iya nanti itu sama ini Bu, dia fungsi ginjalnya. Berikutnya nanti jalur pembuangannya aja masalah. Itu umurnya berapa sih Bu? Keluhannya apa Bu? Keluhannya apa dia? Terus? Nah itu ya toksik. Itu kan toksik berhubungan dengan usus besar. Usus besar itu toksik maksud saya. Toksik usus besar yang numpuk nggak kebuang, nggak kebuangnya dengan benar. Karena dia kenapa punya endapan emosinya besar dia itu. Ini ya Bu, nanti kalau Bapak Ibu kalau penyakitnya orang yang muda, penyakitnya udah berat-berat, gampang lebaknya, stres. Udah gitu aja jawabannya, nggak usah bingung-bingung. Kalau misalnya umur 50 dan penyakit udah berat, wajar. 30 yang udah berat, stres. Gitu aja dah, gampang. Bener nggak? Bener. Coba ngobrol yang baik-baik sama pasiennya. Bener, coba. Kita candain apa gitu. Karena gini, ya. Di Jakarta mana sih kita yang tak memacu adrenalin itu nggak ada di Jakarta. Nggak ada. Keluar rumah macet. Nah, udah mulai. Aduh, lagi jalan bisa lihat motor. Kurang ajar motor. Gitulah. Nah, yang banyak ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Oh, ada lagi nggak, ibu-ibu? Oh, ibu silakan. Satu, yang salah wabarakatuh. Betul. Kayak pasien saya terus mau. Iya, betul. Kan saya bilang tingkat kecelakaan tinggi Bu. Betul. Oh, nah ini Bu, ini kita nanti untuk tahu cemas psikologi. Nanti gini sih, pertanyaan begini. Pertama, coba kita cek ulang
Kan itu kata medis. Coba kita cek dari yang ujungnya Bu. Ya, nanti kan kita belajar diagnosa lidah. Nanti kita ibu kan kita pasien ibu. Nanti pulang dari sini cek lidahnya. Ujung lidahnya merah atau tidak? Merah, ada gangguan jantungnya. Jadi nanti merahnya itu sampai bukan ujung Pak, agak panjang. Berarti ya, jadi bukan ujung agak panjang. Berarti dia udah kena, jiwanya kena, yang suka nggak stabil emosionalnya, berikutnya jantungnya panas. Ya, gitu. Jadi terus berikutnya dia cemas, was-was, kepikiran itu nanti dua organ yang berdampak dari begininya. Nanti lambung dan fungsi ginjal. Ya, itu sih kalau seru sih, kalau kapan-kapan seru, nanti kita ada pertemuan lagi bahwa pasti yang satu sini. Blak, kita bedah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu keren, ya. Gitu. Cuman tapi nanti dia tahu, tapi pasiennya harus jujur. Jangan ditontonin orang, enggak gitu. Tapi kadang-kadang gitu. Makanya kalau saya ngobatin orang, bawa pasangan hidupnya. Jadi kalau nanya sama suaminya, enggak. Kalau tanya, bro, bapak kepikiran nggak Bu? Ya elah Pak, bohong. Orang sampai rumah aja, aduh, tadi soalnya belum kelar, ini belum kelar. Kerjaan di rumah dibawa, kerjaan kantor dibawa ke rumah. Jadi kalau nanya sesuatu itu jangan nanya sama personal, nanya pasangan hidupnya. Karena pasangan hidupnya yang tahu detail. Bisa aja pasangan hidupnya kayak model kayak begini. Kalau nanya sama personal pasti jawabnya enggak. Saya nggak cemas, saya nggak was-was, saya biasa aja. Itu jawabnya. Caranya begitu ya. Jadi nanti kita belajar lagi bagaimana. Nanti kecuali kalau ibu-ibu sudah belajar ilmu jiwa. Pak, ilmu jiwa masuk rumah sakit jiwa Bapak? Bukan. Belajar ilmu jiwa itu belajar memahami karakter sifat orang dan lain-lain. Ya, lanjut. Ini pertanyaan udah kelar ya, yang ini ya. Udah. Nah ini kita masuk lagi belajar sedikit tentang ilmu jiwa yang saya masukin materi tentang bentuk tangan, ya, bentuk tangan. Jadi bentuk tangan ini mempengaruhi karakter juga, ya. Ini masih bernyawa kan? Ini harus di lem biru nih Pak. Ijazahnya dari tentara. Belum lagi. Baterainya ada. Biru. Masih lama makan siang. Oke, kita balik lagi. Balik lagi ke laptop. Ya, nanti yang di pojok itu jarinya lurus-lurus dan panjang-panjang. Ini tipikal manusia perasa banget. Iya, ya. Perasa banget tipikal manusianya. Yang ini jadi yang ininya pendek, yang ini jarinya panjang. Kalau ini telapak tangan panjang, jarinya panjang. Ya, kalau yang ininya ya short atau square, ya, ininya panjang-panjang jarinya. Ini tipikal memikir. Ya, yang ini jarinya ininya pendek, ininya panjang. Ya, ini tipikalnya easy going. Ayo gitu tipikalnya. Gini, yuk kita ngumpul yuk, ayo. Yuk begini yuk, ayo. Oh ini easy going, enak aja orangnya. Nah kalau ini nih
telapak tangannya kecil, jarinya kecil. Ini bahasa Jerman baper. Baper. Oh, saya baru tahu kan sekarang baper. Ya, baper. Nah ini nanti kita belajar ilmu jiwa. Cuma saya serempet dikit. Nih ternyata dari telapak tangan ini kita bisa baca karakter orang. Iya, bisa baca karakter orang. Ya, nanti ini bisa juga nanti jadi patokan kita, misalnya kan bagusnya misalnya begini, karakter begini harusnya sama yang ini, karakter yang ini sama yang ini. Jadi misalnya yang satu tipikalnya pendiam, pasangan itu harus yang cerewet lah. Nah, misalnya lakinya pendiam, istrinya pendiam, aduh dunia nggak seru, Pak. Ya, gitu. Ya. Iya, ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau bisa dari telapak tangan ini kita ngambil seperti ini nanti. Nah, ini karakter manusia. Ya, karakter manusia. Jadi tadi yang orangnya perasa, melankolis nih, mukanya tuh begitu dulu. Hatinya apa? Alisnya begini, mukanya. Ini pasangan hidupnya harus sama yang ini nih. Sanguin tadi yang apa? Yang pemikir nih, pasangan ini. Ini dia ini. Ya. Terus tadi yang bawa perasaan ini sama yang istighoi sama yang ini. Jadi ini pasangannya nih. Ya, jadi nanti kita bahas lebih detail di ilmu jiwa. Ya, jadi kalau bisa nanti karakter manusianya ini misalnya karakter misalnya kita mau bukan cari weton jauh ya. Jadi misalnya kita apa ya misalnya kita mengobat kebetulan anak kita mau nikah gitu ya, kita baca karakter anak kita, kita baca karakter menantu calon menantunya biar matching, biar jadi ya minimal teori dunianya bisa begitu gitu. Tapi memang sih nanti karakter juga bisa kolaborasi ya, dengan nanti kita sering ingatkan, kita sering nasihati, kita beri bimbingan, kita kasih arah spiritual biar nanti karakternya seperti apa nanti sifatnya juga bisa berubah ya, seperti itu. Nah ini masuk ke sesi waduh ya. Nah ini saya masukin lagi biar bapak-bapak senang ya, biar bapak-bapak senang. Kita masuk ke ternyata kan tadi kita udah lihat jarinya bisa diagnosa penyakit dari bentuk jarinya yang panjang-panjang, pendek-pendek juga bisa karakter jiwa. Nah ternyata di ukuran ini bisa menandakan vitalitas bapak-bapak. Ya, ini kan udah pada dewasa semua kan ya? Apa yang masih ada yang lagi? Gak ada ya? Apa yang masih ada anak-anak? Kalau ada anak-anak saya lewatin materi ini. Udah pada ini kan ya, bernikah ya, bernikah. Lagian kita ini kan terapis. Aduh saya nggak ke sana deh. Lalu di sini aja ya. Ada ibu-ibu, saya malu deh ibu sini aja katanya. Nah ini jadi nanti ini kita juga bisa mendiagnosa bentuk kelamin istri kita dengan lihat jempolnya, hidungnya sama bibirnya. Kita juga bisa. Umpama kita kan taruh nih oleh lirik dikit kan, seret. Oh begitu. Lihat dulu, wah bagus. Ya kan gini, seret, ya kan gitu lah. Kan kita nikahnya mau pacaran, jadi cuma bikin seret. Oh
ini bentuknya begini. Cocok lah udah. Gitu. Ya, nah ini kita bercanda-bercanda mulu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau ya, yang ngantuk saya juga udah. Ya Allah. Ini saya nanti tanggal 10 bisa jadi udah babak belur ini. Iya, tuh saya bingung. Ibunya banyak nih soalnya tuh. Ini yang bikin mau suruh kerja dulu suaminya. Suaminya dicakukin. Suruh kerja gitu ya. Oke. Canda ya ibu bapak dia bercanda dia. Enggak kok. Semangat, saya juga senang kalau ngajar kita bercanda-bercanda yang nanti serius ya Pak. Nah ini kita masuk ke sesi kalau jari-jarinya tangannya kurus panjang. Nah bentuknya kayak begini Pak, kurus. Ya. Nah kalau bentuknya pendek-pendek, itunya juga pendek Pak. Ya. Bu, bapak-bapak ngecek bentuknya Bu. Katanya, oh bener itu. Nah, oke. Ya, saya sengaja tampilin materi begini biar lucu, biar seru. Ternyata dari ilmu telapak tangan juga ada yang masalah itu ya. Nah terus berikutnya, kalau ruas pertamanya gede, itu kepalanya juga bagus. Ya, kepala yang mana? Ini. Ya, ini ya. Jadi kalau ininya besar, kepala ini begitu, ruas pertamanya besar, ujungnya besar. Ya. Nah, tapi ada Pak yang bentuknya gini, sebenarnya secara struktural dia panjang, tapi kok jadi kecil, biasanya obesitas. Jadi nanti ya kapan-kapan bolehlah kita sedikit-sedikit serangkat belajar bagaimana cara penanganan anak-anak yang susah dihitam. Udah ada bisa belajar terapi begitu. Jadi nanti kita bisa buka praktek, buka klinik. Terapi yang susah berhitam. Biasanya kan anak-anak yang gendut-gendut ya, gendut-gendut kan ada dokter. Wah ini kan belum bisa, Bu. Gue obatin dulu, disuntik hormon ataupun diatur diet ya. Diatur diet dia punya normal. Tapi itu berlaku juga ke orang dewasa ya. Jadi orang dewasa kalau di atas tulang kemaluan itu biasanya kalau orang yang gendut itu dan itunya kecil biasanya sekitar ada satu gini lah, satu ya tergantung ada segini, ada sepanjang ini atau satu ruas gini, itu dia tebal, ada tumpukan lemak di situ. Tumpukan lemak di situ bikin menekan jalur itunya jadi ke dalam. Jadi bapak-bapak kalau mau diatur nanti di berat badannya diturunin, insya Allah itunya kembali normal ukurannya ya. Gitu. Nah ternyata dari tebelnya mulut juga mempengaruhi fungsi vitalitas. Jadi kalau mulutnya tebal, biasanya gairahnya juga bagus. Ya, hidungnya panjang, biasanya hidungnya juga panjang. Ya, nanti alisnya tebal, itunya juga strong juga. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Cuman ini saya kalau ibu-ibu nggak usah bertanya banyak ya, jadi aja lah materi ini ya. Jadi nanti, jadi ibu juga sama. Jadi kita bisa tahu di gini. Kalau misalnya ibunya kecil, bibirnya tipis, pasti kanal vaginanya pendek. Itu ya. Sudah itu aja. Ya, kalau ibu banyak yang bisa juga. Nanti ini ya, saya ya, tapi biar gimana ini adalah ilmu pengobatan, ya, ilmu pengobatan yang nanti kita bisa ngasih saran bagaimana nih, ya, karena gini,
Satu hal ya yang penting yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu-ibu, mungkin saya menerangkan materi tadi, tapi tidak bahas masalah itu. Ini penting. Niatnya bapak-bapak harus menyenangkan istri. Apa Pak? Bapak harus menyenangkan istri. Dengan bagaimana Pak? Vitalitasnya harus bagus. Jadi Uang belanjanya yang banyak Pak. Uang belanjanya yang banyak. Uang belanjanya banyak. Ya, tenang itu biasanya Pak. Ya, jadi nanti gini konsepnya Pak. Tapi itu siapa? Mungkin bilang begini, duitnya banyak Pak. Itu juga faktor Pak. Nyenengin istri. Jangan sisi yang lain, oke? Duitnya juga harus bagus Pak. Jadi juga nggak sih. Kalau cuma begitunya doang bagus, duitnya enggak juga istri juga kesal. Semua Pak kita menangani oleh istri, ya. Jadi ini satu ini ilmuwan nih buat bapak-bapak terutama yang sudah paham ya sudah, kalau belum ya buat evaluasi. Satu yang perlu disampaikan baik-baik, ketika bapaknya puas, istrinya nggak puas. Apa? Ketika bapaknya puas, istrinya nggak puas. Ya, tapi ketika istrinya puas, bapak-bapak udah pasti puas. Karena apa? Minimal dia dengar suara-suara yang kita enak didengar bagi bapak-bapak. Tapi aneh kan nambah Pak ya? Hah? Anehnya kan nambah itu. Anehnya nambah gitu. nambah istri. Gitu kan. Harusnya nambah. Ya itu nanti saya nanti buka konsultasi lagi ya Pak. Ya jadi itu. Oke ya, itu sudah cukup. Itu pemahaman yang perlu dicampur oleh bapak ya. Untuk apa? Itu tingkatkan lagi pelayanan kepada istrinya. Karena kenapa banyak sekali di lapangan ya Pak, ini banyak sekali yang curhatnya sih ke terapis perempuan juga. Suaminya merasa, istrinya merasa ya Allah suamiku payah banget. Suamiku payah banget. Suamiku ini payah banget gitu. Cuman dia ngeluhnya sama siapa? Sama teman perempuannya. Suaminya payah banget gitu loh. Bukan ya ini bukan masalah terapi vitalitas atau bukan, namanya kita punya pasangan hidup itu juga jadi tanggung jawab bapak-bapak yang perlu ditingkatkan. Evaluasi perlu ditingkatkan itu yang begitu-begitunya juga. Apalagi kita terapis ya Pak. Oke, kita balik lagi. Nah itu Pak, itu belum sempat dipotong itu. Yang mana Pak? Yang barusan. Yang barusan boleh. Yang ada wajah. Nah ini Pak. Betul. Ya. Jadi nanti jempol pendek, hidung pesek, bibir tipis, kanannya pendek. Ya. Gitu. Oke? Dah? Kenapa? Siapa? Itu perlu. Oke. Sekarang kita masuk ke saya belum di sini lagi daman materinya ya. Kita masuk ke ternyata dari ujung jari kita juga, dari kaki dari jari tangan itu ada jalur energinya. Jalur energi apa? Kita bahasnya tentang meridian. Nanti ada lagi kita bisa belajar dengan jalur energi. Gitu. Ya. Bapak udah belajar tradisional lah. Bapak udah belajar tradisional loh. Yang ngobatin pakai kayu, pakai ranting. Belum Pak? Hah? Ya ada. Jadi nanti misalnya kan kalau beberapa ada yang nge-share ngobatin sakit ini cuma ditempel korek, ditempel ini pakai tusuk gigi. Itu namanya belajar tradisional. Jadi nanti itu belajar pengobatan itu ternyata semakin tinggi kita tuh nggak terlalu banyak ngapain rumus. Ya kita loncat lagi ke meridian ya. Jadi nanti di ujung kita ada jalur meridian ya. Untuk kenapa nanti kita bisa jadi patokan. Contoh, kalau ibu jari meridiannya apa?
paru, usus besar. Paru, usus besar, selaput jantung, peri pemanas, terus usus halus sama jantung. Jadi nanti ketika bapak-bapak sambil megang bisa memeriksa telapak tangan sambil dipalpasi atau ada yang ditekan sedikit ujung-ujung jarinya. Aduh, katanya sakit banget pak itu. Nah itu ada indikasi jalur meridiana bermasalah. Jadi sambil kita periksa nih, kita periksa ini, terus, maaf ya saya tekan dulu ya. Ini kita tekan ringan, bukan akan tekan sakit, tekan ringan. Jadi kalau ada orang itu biasanya sakitnya tuh beda. Ini saya udah coba sakit, agak sakit. Ini biasanya ini kan meridiana normal, jadi kan kurang ini apa kurang tidur, atau yang ini kan. Jadi nanti bapak-bapak ibu bisa sambil menekan-nekan lembut ujung-ujung jarinya. Nanti kalau ada yang sakit biasanya indikasinya itu ada organ yang bermasalah. Nanti dari 5 itu ada yang bukan sakit banget, sakitnya beda deh. Nah itu gangguan meridian itu. Jadi yang kita lihat kalau di sini, oh ini kayaknya usus halus, usus besar ini masalah. Sini, ya. Sama juga di ujung-ujung jari kaki, ya. Di sini limpa sama liver, ya. Ibu jari kaki, telunjuk, lambung. Yang tengah-tengah ini gak ada meridiannya, ya. Yang ini jari kaki, yang tengah-tengah gak ada. Yang jari kelingking itu kandung empedu. Yang jari manis empedu, jari kelingking itu kandung kemih. Ya kan, jadi kita tekan-tekan gini nanti, ya kalau nanti misalnya kita sudah terapi nih, pas kita tekan ujung-ujungnya, aduh sakit itu pak. Nah berarti ada kemungkinan itu di situ ada gangguan meridiannya, ya. Gitu. Dan nanti ini bisa kita aplikasikan bermacam-macam teknik ya. Ini bisa pakai akupuntur boleh direfleksi boleh, tapi jalur-jalur itu, ataupun nanti pakai pengobatan yang menurut kita itu pakai magic. Ada enggak? Enggak itu, enggak ada ritual enggak. Contohnya apa pak? Jadi nanti pernah lihat nggak yang masuk di jari bisa nyeletik? Ada yang bisa di sini? Mau saya praktekin? Iya. Bapak-bapak ngomong aja. Ya pak, nanti kita praktekin ya. Jadi, nah terus nanti ada yang belajar namanya jari petir. Nah itu kan lagi fenomena banget. Karena jari petir itu ya kapan-kapan kita bedah ya. Saya bukan praktisi jari petir, tapi saya tahu cara ngobatinnya. Itulah bedanya. Kita sudah belajar keilmuan. Setelah kita analisa, oh ini mah metodenya begini. Nanti ada yang ngobatin pakai telur. Ini bukan mistik, bukan. Cuman kalau orang bilang klinik nih, ini mah klinik nih, bukan. Jadi nanti boleh kapan-kapan nanti kita bedah pengobatan tradisional. Ini nyala nih. Nyala sendiri. Error. Ya. Nyala sendiri ya. Jadi nanti ya ini nanti kita bisa tekan dengan jari-jari ataupun dengan teknik-teknik yang lain boleh. Pakai benda atau pakai apa ya. Ataupun nanti kita tekan-tekannya bisa dengan alat bantu boleh, misalnya pakai ya apa kek, dari tanduk kek, dari kayu kek, dari apa juga bebas ya. Bebas. Nah terus berikutnya juga nanti kalau kita juga mau belajar ada teknik pengolahan darah di ujung-ujung jari, namanya bloodletting. Bloodletting itu bukan flasku, bukan bekam,
Jadi pengeluaran darah untuk menstabilkan energi meridiannya. Ya, contoh nanti misalnya kita diagnosa lidahnya jantungnya panas, sering nyesek. Nah kita lukain di sininya Bu, di sini. Ini kan jantung ya. Ini di sini. Dia di dalam. Jadi gitu. Nanti itu juga bisa kita praktekkan. Makanya ini mah pengembangan tekniknya banyak ya. Pengembangan tekniknya banyak, melukai, mencet, apapun nanti juga bisa. Gitu. Nah, kita masuk ke ini. Kita model mapping sujok. Ini mapping sujok ya. Mapping sujok yang bisa jadi patokan diagnosa juga bisa. Jadi mapping sujok ini bisa jadi tempat terapi ataupun diagnosa. Ya, contoh begini. Contoh nanti kita misalnya di sini kalau kita lagi periksa dia bilang, Pak, saya kok sering napas kayak nggak panjang ya, napas kayak panjang. Terus Bapak cek di sini sakit, pas, berarti di sini jalur paru-paru. Ya, gitu. Jadi nanti kita belajar map-mapnya untuk tahu letak-letaknya ya gitu. Jadi nanti kalau kita tekan zona sini sakit, berarti ini ada permasalahan di daerah sini. Contohnya gangguan paru-paru jantung. Jadi kalau tekannya di sini di pinggir sakit, berarti gangguan paru-paru, tekannya di tengah itu gangguan jantung. Ya, jadi nanti mapping sujok ini tempat zona terapi dia, nanti mau diwarnain kayak mau dikasih biji kayak boleh silahkan, atau hanya ditekan-tekan pakai probe juga boleh, ditekan-tekan probe kayak begini, ya, ini kayak begini misalnya, di sini, tekan-tekan aja di sini, begini, ini misalnya kita nggak dikasih warna, nggak dikasih biji, cuma digini-gini aja sakit, tapi kan sampai nanti ketika rilis sakitnya hilang. Insya Allah kesehatan juga lebih baik dengan ini, ya. Jadi nanti, jadi nanti dia petanya seperti ini. Jadi petanya gini, ini kepala, ini leher, ini bagian paru-paru ya. Ini ruas pertama. Jadi kita itu sama gini. Kita tekan di sini ruas pertama. Oke, sakit ya. Nah, ini kemungkinan zona kepala ada permasalahan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus di sini kan di teori telapak tangan di sini ada bengkak. Tadi kan apa? Amandel dan tiroid kan. Nah, pas di leher. Ya, mapping sujok berarti masuk sama teori telapak tangan itu. Di sini kan leher nih. Jadi tadi kan kita bilang kalau di sini di jendolan, ini ada hubungan dengan amandel dan tiroid, ya. Nah berarti di sini kalau kita tekan-tekan, ini ada gangguan sekitar pendorongan. Ya, di sini kita tekan-tekan sakit, ada kemungkinan gangguan paru-paru dan jantung. Di sini sakit, ya. Nah, ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini posisi tangan terbalik. Jadi nanti ini saya sedikit ini karena saya pakai mapnya sujok, jadi saya jelaskan sedikit nih. Ya, jadi telapak tangan kita mikrosistem tubuh kecil. Kalau kita tubuh besar ya.
Nah, kalau tubuh kecilnya di telapak tangan, atau mikrosistemnya di telapak tangan. Jadi contohnya ini ibu jari melambangkan kepala, yang jari telunjuk melambangkan tangan kanan karena saya pakai tangan kanan, yang telunjuk tangan kanan, yang jari tengah kaki kanan, jari manis kaki kiri, kelingking tangan kiri. Saya ulang, kalau yang ini pakai tangan kanan, ini kepala, ini tangan kanan, yang ini kaki kanan. Nah contoh, nanti misalnya kita coba misalnya gini, dia nggak ngeluh, dia bilang nih pasiennya, dia nggak ngomong kakinya sakit, dia nggak ngomong kakinya sakit. Pas kita coba, mungkin bapak ibu yang main pijat ya, tiba-tiba gini, aduh pak sakit pak itu pak. Oh bapak kakinya sering gak enak ya pak. Oh iya, bapak tahu pak. Nah itu ya, kan kadang-kadang klien nggak ngomong. Coba deh perhatiin, nah klien ngomong semua, kan enggak ya, kita ngomong, kita udah ngoceh segala macam, gini. Ada bapak, ada keluar lagi. Kalau saya kadang ini, kepala sakit nggak, leher sakit nggak, bahu gimana, tangan gimana, dada gimana, perut gimana, panggul gimana, betis gimana, paha gimana, betis gimana, telapak kaki gimana. Jadi kalau kita gitu pasti ngomong semua. Oh iya pak, ini saya pegel, ini saya sakit, ini sering panas, yang ini sering begini. Coba kalau kita nggak gituin, keluarnya pak, ya udah biasa aja. Tuh, udah biasa. Gitu doang. Tapi kalau kita detail, baru kita tuh banyak penyakitnya. Ya, jadi fungsinya itu untuk sebagai diagnosa, kita tahu nih. Kalau misalnya gini, kita misalnya lagi dia nggak ngomong lah, kalau kita pencet di sini ruang pertama sakit, di sini misalnya, oh bapak bahunya sering berat ya bang, kok iya, kok nggak tahu bang. Nah atau enggak bisa kita katakan di sini nih, segini nih, atau di sini sakit banget gitu, keras di sini. Pak, bapak kolesterol ya pak? Kenapa bang mas? Itu di sininya sering akuin. Oh iya, tapi sih saya nggak pernah ngecek sih. Cuman kalau saya makannya jorok, perut kayak sakit nih. Apa lehernya, punggung, belikat, itu. Jadi mapping ini bisa sebagai acuan terapi dan acuan diagnosa, ya. Karena biarpun nanti kalau bapak-bapak ibu belajar sujud lebih dalam lagi, nanti beberapa teknik tidak nyari sakit, jadi terapinya memang nggak sakit sama sekali. Makanya twist ini jadi opsi yang terapi nyaman, ya, terapi nyaman. Nanti boleh kita cek pakai twist, ya, boleh kita pakai twist. Ya ini nanti begitu juga pakai tangan kiri. Nanti saya pakai tangan kiri, yang ini kepala, yang telunjuk tangan kiri, yang ini kaki kiri, ini kaki kanan, tangan kanan, ya seperti itu. Jadi nanti kita tahu mappingnya. Nah berikutnya, kalau ini jalur sacrum coccyx, ya. Nah berarti nanti kalau ada permasalahan kita tekan ke sini sakit, nih sakit di sini, banyak kemungkinannya bisa jadi memang gangguan hormonal apa ya, menstruasi nggak lancar, telat, maju mundur dan lain-lain, keputihan dan macam-macam. Bisa dari wasir, ya. Jadi
Ini sebagai titik acuan atau zona juga, ya. Gitu di sini, ya. Nanti untuk jalur lambungnya, ya ini ya apa namanya? Kalau lambung ada di kiri di kanan, ya di kiri. Jadi kan ini kita begini, saya pakai tangan kiri. Kalau saya begini, berarti lambung kan di kiri. Tangannya begini, ya ini kan arah ke depan kepala. Ketika begini, berarti lambung di sini. Jadi kalau kita tekan di sini sakit, ada kemungkinan lambung dan paru-paru kita kan sakit, ya, gitu. Jadi itu bisa nanti bagaimana Pak aplikasinya? Ya aplikasinya nanti kalau kita belajar warna, minimal kita pakai 3 warna. Jadi warnanya apa aja sih? Merah, biru, satu lagi apa? Hitam. Merah, Kuning, hijau. kuning, Hijau. hijau, warna apa? Lagi merah, Biru. hitam, biru, satu lagi apa? Oranye, warna apa? Biru, hitam. Ada biru, Hitam. hijau, warna 3, warnanya 3. Hijau. Minimal warnanya 3. RGB. Biru. 3 minimal ya. Merah buat tonifikasi, menguatkan. Biru melemahkan, sedasi. Hijau menyeimbangkan. Jadi nanti kalau kita belajar teori energi, hijau itu warnanya neutro. Ya, nanti kalau di TSM itu yin yang. Nanti di sujok di konsep tri origin, kok jadi tri origin ya? Kita ngobrol cerita sedikit ya. Konsep tri origin, jadi nanti ada 4, ya, ada 4 elemen yang perlu diingat: neutro, retro, homo, neutro. Jadi nanti seperti itu, ya. Nah, nanti 3 warna itu tinggal kita aplikasikan. Kalau menurut kita, oh ini perlu dikuatkan pakai merah. Ketika perlu dilemahkan pakai biru. Terusnya ketika bingung, ini lemah apa kuat ya, bingung ya, udah kasih hijau. Ya, dia warnanya itu harmoni, balance, harmoni dan balance. Jadi pakai warna itu saja ketika menerima, ya, gitu. Jadi untuk pakai teori warna, ya, untuk kasus-kasus pembenahan. Nah ini nanti bisa juga nanti kita cek ya, cek sakit dari satu ruas ini. Misalnya kita mau cek kesehatan ya, kita cek kesehatan klien kita, misal dari satu jari. Nanti ruas pertama kita tekan, ini ada sakit nggak? Depan belakang. Kalau dia sakit, berarti ada kemungkinan sekitar leher ke atas ada permasalahan. Ruas pertama. Ruas kedua ditekan depan belakang, ada sakitnya, kemungkinan paru-paru, jantungnya ada permasalahan. Terus ya, paru-paru jantung itu belakang. Ya, berarti ada permasalahan sampai torakal. Ya, ketika ditekan di sini, ini sakit nih, ini sakit nih, ya ada kemungkinan nih zona paru-parunya ada permasalahan sama juga permasalahan. Ya, nah kalau kita tekan di sini sakit, ini ada kemungkinan sistem pencernaan yang masalah di sini sama di belakang. Ya, ada tulang belakang ada permasalahan. Oke.
Nah ini sama ya. Ini nanti kalau beli begini juga sama, ini ada sistem juga di sini yang kita tekan sini sakit nih, sini sakit nih kita tekan. Ini ada kemungkinan jalur wajah sama jalur belakang. Sini kita tekan sakit, ini ada kemungkinan sakit di sini. Sakit ini kita baca apa sih? Gangguan mata, gangguan penciuman. Nah, gitu. Ya, terus kalau di kelilingnya sakit ada gangguan gigi. Dan ini teknik ini paling ampuh untuk ngilangin sakit gigi. Ya, jadi nanti caranya ibu-ibu bapak-bapak, contoh misalnya sakitnya di atas ya, di atas. Nanti coba ditekan di sini, di bawah, di sini coba di sini atau di sini. Kalau sakit gigi, ya lebih baik sakit gigi udah sakit hati lah. Sakit hati, saya nggak mau duluan ya. Ya di sini. Jadi kalau misalnya di bawah di sini. Dan saya pernah dapat klien aneh gitu ya, datang ke tempat saya nggak sakit gigi, setelah saya terapi jadi sakit gigi, heran. Itu lebih bingung gitu. Kok bisa ya jadi sakit gigi ya? Oh iya Pak. Dan ini lagi yang ada nggak menyenangkannya, lagi mulai terapi mati lampu. Waduh, mati lampu lagi. Pasnya tidak sakit gigi lagi. Juga tadi bilangnya kalau orangnya saya hipertensi, kolesterol, gini nggak ada sakit gigi, nggak ada apa. Baru saya terapi udah belajar, aduh, saya tahu Pak. Pak gawat Pak, di sini dengan pakai cahaya HP, saya cari sakitnya, pakai ini. Kalau pakai ini, ditekan-tekan aja, ketemu sakit, ya tahan aja begini. Aduh Pak, sakit gigi apa sakit pikiran Pak? Sakit ini ada lepas. Pak, gimana rasanya? Ya, tadi bisa jadi opsi untuk harus isinya. Nanti kita bisa belajar lebih dalam. Nah, kita masuk diagnosa wajah nih. Diagnosa wajah. Biarpun nanti diagnosa wajahnya ini kita kombinasi sama TCM ya. Diagnosa dengan TCM. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kan terutama nih yang hal yang penting banget kan bagi ibu-ibu ya, wajahnya. Kira-kira bapak-bapak penting wajah nggak nih kira-kira? Hah? Apa dompet yang tebal Pak? Dompet ya Pak ya? Ya, dompet tebal wajah harus sudah ganteng Pak. Iya, biar dapat lagi Pak. Jadi dua-duanya harus mendukung Pak. Dompet tebal harus mendukung. Baru kegayaan lagi Pak. Ya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih Pak, minimal ada pendekatan ketika kita melihat klien kita, wajah klien kita udah tahu nih. Ya, jadi nanti kan timbul apa ya Pak? Rotang ataupun flek-flek, ada yang hitam, ada bentuk jerawat. Itu letak-letaknya itu ternyata melambangkan kesehatan Pak. Ya, di sini mappingnya. Jadi nanti tiba-tiba misalnya di sini tiba-tiba ada yang hitam. Itu ginjalnya masalah. Jangan kan nih ya. Nanti kan nggak jelas ya Pak ya. Kasihan Pak, usia Pak. Ibu sama usia nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan loh, bedanya kurang gede. Ya. Hah? Di full screen. Ya, di full screen nggak bisa ini. Saya heran kalau di full screen nggak bisa. Tadi saya coba full screen ini. Nggak bisa, coba lagi. Coba lagi ya, kita coba full screen ya. Tuh, nggak mau Pak.
Tuh, begini. Memang harus yakin. Bisa. Dari tadi ya. Saya tadi coba sampai 3 kali tuh. Kata yang ini, kok nggak bisa? Gitu ya. Hah? Ya mati. Kalau dibilang bisa, Pak. Iya. Apa? Anda kurang? Ya? Ya sudah, bisa gimana? Nggak bisa. Ya udah nanti kan lihat ya. Dari dulu nampak ya. Terus hitam. Nanti ada yang flek. Misalnya saya ada flek di sini, Pak. Nah itu kemudian gangguan paru-paru. Terus saya jerawatnya selalu di atas alis, Pak. Kan ada coba berarti. Kalau udah nanti dari wajah itu, ini jerawatnya nempel di sini mulu nih jerawat nih. Ya, itu. Kenapa? Oh iya, ini juga. Nanti di bagian ini. Iya. Jadi kalau ya, jadi nanti nih saya nanti ini aja ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini ada jerawat sini, di sini dulu dijerawatin. Jadi jantungnya ada masalah. Ya. Terus pernah nggak perhatiin jerawatnya di hidung doang? Hidung doang dijerawat. Ini nggak punya lapak di sini dulu lapaknya. Nah ini jantungnya panas. Ya, jadi terus jerawatnya di sini doang. Ini doang, tidak dijumpa. Ini lama. Ataupun ada fleknya di sini. Ya, jadi nanti mau flek, mau jerawat, mau warna hitam, mau kerutan, sama. Nanti di sini kerut, nih, di kerut di sini ini hormonal dan reproduksi. Di sini, ya, hormonal dan reproduksi. Ya, jadi nanti. Di leher nggak ada diagnosanya, Pak. Nggak ada, Pak. Itu mungkin tidak lagi. Nggak ada, Pak. Jantung, Pak. Ya. Nanti di sini. Jadi nanti ada yang kayak di sini, jerawatnya di sini doang, atau ada flek di sini tapi kan. Ini besarnya masalah, besar. Ya kalau di sini saya punya waktu itu saya nggak tanpa sadar ya punya kasus menurut saya agak unik lah ya. Jadi awalnya terapi anaknya, terus akhirnya ibunya terapi. Nah, sorry ibunya dulu awalnya, sorry saya salah. Ibunya terapi ke saya. Saya bilang, ibu tahu saya dari mana? Gitu. Nah, saya tahu dari murid bapak, murid saya dari tinggalnya di mana, Bu? Di Palembang. Enggak, saya ngajar online. Kan kalau ngajar online kan nasional. Dari murid bapak yang di Palembang. Aduh, saya kalau ditanya pasti nggak bisa jawab ibu muridnya siapa. Ya, jadi
Jadi dia katanya ya udah kalau ibu kan ya saudaranya yang berobat ke tabib yang di daerah Palembang itu ngeluh gitu, maka saya di Jakarta begini. Ya akhirnya dikasih terapi. Dia gangguannya sebenarnya murni psikologi dan memang ada sihirnya sih. Oh ya ini nanti bapak-bapak diagnosanya juga ada faktor sihir atau tidak ya Pak? Gitu karena faktor sihir juga ini yang perlu kita cari juga nih. Jadi nanti kalau faktor sihir ini kita tanya dia suka mimpi-mimpi buruk atau tidak, ya, gitu. Jadi dari mimpi buruk yang rutin ini ada indikasi ke arah sihir. Contoh mimpinya apa sih Pak? Pertama, mimpi sering jatuh. Terus jatuh dari tempat yang tinggi. Kalau dari tempat rendah nggak bisa. Ini dibilang asisten saya bilang mimpi dari tempat tinggi. Saya bilang mimpi bisa direkayasa atau apa? Jadi mimpi jatuh aja. Mimpi jatuh sering. Terus berikutnya apa? Mimpi sering melihat air Pak, atau mimpi sering kebanjiran. Itu agak sering Pak. Misal sering banget kita mimpi air. Halusinasi itu Pak. Ini mimpi Pak. Ya, terus mimpi apa lagi? Mimpi ketemu binatang buas, ular, ya pokoknya binatang buas, ular, anjing hitam, apa? Terus mimpi dipatok ular. Oh iya, ngomong masalah kawin lagi. Saya banyak yang konsultasi sama saya Pak. Dari level ustadz sampai level biasa Pak. Saya kira begini, Bapak modalitasnya apa? Ini. Nekat. Bapak modalitasnya apa? Ini. Nekat. Pak, saya modalitasnya yang penting ini dulu Pak. Minta maaf modalitasnya. Modalitas minta maaf Pak. Iya Pak, minta izin dengan minta izin susah Pak. Kalau melayang ini kan minta maaf Pak. Jadi bukan apa ya? Ya idealnya ya nanti kita dapat bahasa selanjutnya. Kita balik lagi ke mana ya? Itu masalah mimpi. Jadi masalah konsultasi. Yang mimpi itu yang jadi modalitas kita, patokan kita, ya. Ya ada pengaruh mimpinya. Jadi kalau ada mimpi gitu, atau mimpi ketemu orang mati. Karena saya pernah punya pasien dulu kan nggak pernah saya tanya-tanya. Sehat, nggak lama sakit lagi. Sehat, nggak lama sakit sampai pusing nih. Itu punya orang gila. Apa ya? Terus saya tanya begini, Bapak pernah mimpi yang aneh-aneh nggak Pak? Aneh. Nggak pernah Pak. Tadi mimpi aneh-aneh kayak gimana Pak? Saya sebutin. Ini salah satunya mimpi orang mati. Saya Pak, mimpi ketemu orang mati itu sering banget. Udah saya bilang, di rupiah deh, saya bilang, rupiah aja sana. Akhirnya tadi di rupiah tuh. Aduh, pas di rupiah jadi harimau Pak. Jadi harimau. Nah, ceritanya gini, saya juga punya cerita dikit ya tentang rupiah. Saya kan belajar rupiah juga nih. Cuman kata istri saya, jangan jadi rupiah. Saya juga emang ya udahlah nggak gitu. Jadi belajar doang nggak pernah praktekin, ya. Nah, suatu saat Allah menegur saya tadi ya, ini belajar tapi nggak pernah mengamalkan. Jadi saya punya pasien di Bekasi dan itu bukan pasien utama. Jadi pasien yang waktu saya parkir mobil ke situ, dia tiba-tiba minta terapi begini, Pak saya minta terapi Pak. Aduh, saya bilang kali terakhir. Tapi bisa nggak besok ketemu? Sakitnya sekarang Pak. Aduh, sakitnya kenapa? Ini Pak tangan saya nggak bisa digerakin. Ini begini banget. Lihat begini bisa. Ini Pak. Nanti ya Bu, setelah
saya terakhir baru begitu. Saya udah terakhir jam setengah 10 malam. Saya dengan kalau bahasa agamanya ngumpet gitu, masuk mobil dia orangnya yang lain, dia nungguin. Orangnya nungguin mas, saya bilang nungguin lah ini orang. Udah deh, ya sudah. Karena waktu itu saya parkirnya di halaman itu daerah Tambun, saya parkir itu susah cari parkir. Dia punya tanah kosong orang Betawi situ, bilang saya parkir mobil di situ. Dan saya terakhir, saya diagnosa, saya lihat tadi udah ada itu nih orang lagi banyak pikiran, stres orang gitu. Dan saya terapi, baru saya saya tekan mau sensitif jauh, bukannya saya udah mati, udah yang ada keluar deh, yang ada keluar, dia mulai ketawa tuh, bisa jadi harimau, aduh, ini jadi harimau. Saya yang lagi, bilang masa jadi harimau ini gimana? Bahasa Sunda lagi. Saya ini paling gampang. Kenapa kamu juga mau main? Apa sih bahasa Sunda gitu deh? Dia bilang, udah ada keluar aja. Nggak ada, nggak mau. Ya, saya kan duduk lagi. Saya kaget kan jadi harimau, saya duduk lagi. Saya anaknya punya rumah nawarin saya, bapak mau minum kopi minum teh pak, saya suruh rumah nggak minum kopi, saya bilang kopi saya minum kopi, saya udah stres ya pak, saya udah malam, saya mau pulang, gitu, dapat pasti kesurupan harimau, aku saya dulu ya kayaknya, ya udah deh, saya bikin kopi, terus saya bikin kopi dulu. Gue jadi harimau kayak gitu. Tapi dulu kan, saya stres. Aduh, gimana ceritanya? Saya umur yang belum pernah. Belajar udah, umurnya belum pernah. Kalau saya keluar deh, nggak mau. Udah lama keluar, nggak mau. Oh iya, saya ajarin dulu pak. Saya ajarin kuping. Kalau saya ajarin dulak begini, dulak jatuh. Rasain. Keluar, nggak mau dia juga. Udah saya bilang keluar, nggak mau. Saya baca-bacain lagi, berulang jatuh lagi. Keluar. Keluarnya nggak tahu cari kemana pak. Aduh, saya bilang gimana keluar? Lu masuk dari mana ya kan? Aku dari mana? Aku dari sana. Nggak tahu keluarnya pak. Ya udah. Saya bilang dia keluar aja dari mulut. Saya bilang gitu. Nah terus saya ya disuruh syahadat lah gitu. Dia mau, tapi kan nggak, kita kan nggak percaya gitu aja kan. Syahadat gitu tuh ya. Yang sebagian keluar, sebagian nggak mau, masih ada campur begitu, masih bedesis dia. Saya bilang ya udah, saya pandu ibunya, ternyata baru saya pandu ibunya udah agak bagus, udah mulai stabil, nggak tahu kenapa banget. Anaknya mau jadi harimau juga. Banyak ya zikir ya mati. Ternyata itu satu keluarnya punya begitu, jadi anaknya bisa kesurupan, anak bisa kesurupan, binasa. Oh bisa begitu. Saya bilang, aduh, maaf pelan-pelan anak mau jadi harimau, jangan saya bilang. Tangan-tangan alhamdulillah, anak kita jadi kesurupan dan akhir cerita ya udah deh akhirnya alhamdulillah kalau saya tiba-tiba dia sadar. Terus saya langsung pulang malam saya itu mungkin udah 1 jam saya namanya merukyah baru subuh itu bulu-bulu begini terus iya itu pengalaman pribadi dan saya punya ustaz saya bilang ustaz kenapa antum nggak jadi merukyah? Enggak lah itu harus sama yang lain aja gitu dia aja yang saya udah ya bukan itu mah bebas manusia ya ada beberapa ustaz yang nggak mau saya juga nggak mau ya. Jadi udah selesai, saya kan mau pulang pak, terus diamplopin pak, nah ini bisa tangannya lurus, ada begini pak, begini, udah selesai. Oh, alhamdulillah pak, ini yang bisa tunggu dari tadi. Ini saya tunggu dari tadi, dari tahun soal. Ini saya tunggu dari tadi. Ini begini nggak bisa pas di
dia mau ngasih amplop, aja, saya mau pulang, udah malam. Gitu kan? Dikasih, ya udah kasih, ya alhamdulillah, itu kan udah bisa kan? Kenapa? Ini saya kalau terapi secara fisikal, ya aku di apa itu nggak mungkin Pak, secepat itu kan saya bilang sebentar, itu nggak bisa teorinya. Cuman ketika di rupiah, nggak ngerti, kalau ini kan kekuatan Allah dengan ayat-ayat Allah. Tiba-tiba yang dia nggak bisa bergerak bisa katanya. Dia begini tadi Pak, kayak orang stroke, dia bisa stroke, enggak? Begini aja, sakit yang penting sebentar. Setelah di rupiah, langsung ngasih amplopnya ke tangan. Ambil. Bukan apa-apa. Aduh saya nggak bayangin Pak, itu selama meruknya muduk melindung terus. Oh yang ya. Ya, jadi ini nanti habis ini kita diagnosa perut, diagnosa tulang belakang, diagnosa lidah. Ini insya Allah kita hari ini full diagnosa. Bisa kan wajah sudah perut. Jadi kita tahu akan sini sakit, ini organ apa, ini organ apa, terus diagnosa tulang belakang. Ya, terakhir lidah. Mungkin di jam berapa? Udah ya? Tanggal 12 udah ya? Nah, Kang ya? Udah ya? Langsung aja itu aja. Apa belum? Berapa menit lagi? Setengah 12 ya. Jam 11.30 isomanya? Ya, Tadi tutup ya udah? Iyalah. Jam berapa mulainya? Setengah satu aja. Ya, oke. Ini setengah 12 kita break dulu. Nanti insya Allah kita 3 materi lagi yang gak kalah menarik, perut, tulang belakang dan lidah. Ya. Oke, kita lanjut saja di sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.